Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. Sarwo. Oke, hari ini kita akan membahas tentang nyeri lutut. Ya, nyeri lutut, nyeri dengkul. Ya, keluhan nyeri lutut ini sangat sering sekali nyeri lutut ini ya. Terutama ibu-ibu atau wanita ya usia 40 tahun itu sangat sering sekali. Mungkin hampir tiap hari itu saya dapat pasien mengeluhkan nyeri lutut ya. Walaupun laki-laki juga banyak ya. Seperti itu. Oke, apa sih dok sebenarnya penyebab nyeri lutut gitu ya? Nyeri lutut itu sebabnya macam-macam. Yang pertama itu trauma kecelakaan ya, misalnya habis jatuh atau terbentur sesuatu gitu ya, dia mengakibatkan lesi di situ, akibatnya nyeri yang berkepanjangan. Kemudian penggunaan berlebihan, misalnya pekerja keras ya, petani suka angkat junjung berat-berat ya, kuli bangunan atau sesuatu yang angkat berat itu, atlet juga sering loncat-loncat, angkat berat dan sebagainya. Nah, ini penggunaan yang terus-menerus berlebihan dan waktu yang lama gitu ya. Kemudian artritis, paling sering ya osteoartritis ini ya, peradangan sendi atau pengapuran sendi. Kemudian berat badan memang berpengaruh untuk nyeri lutut ini. Kemudian bagaimana caranya mengatasi nyeri lutut, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Tentu saja dalam mengatasi nyeri lutut ini harus dilihat dari apa penyebabnya gitu ya. Penyebabnya apa, kita atasi. Ada beberapa cara ya mengatasi nyeri lutut itu, nanti kita bahas. Oke, tanda gejalanya apa dok? Tanda gejala ya nyeri, waduh dok sakit dok gitu ya, kaku sendi gitu ya, misalnya mau sholat gitu kok kaku gitu, mau dari sujud mau berdiri itu kok sakit sekali ya, kaku sendi, nyeri. Kemudian kadangkala ada pembengkakan. Oke, untuk mengatasinya bagaimana ya? Cara mengatasinya ada beberapa cara ya. Oke, kita jabarkan satu persatu. Ini tahapan cara yang mengatasi. Pertama, farmakologis dan non farmakologis, yaitu dengan obat-obatan atau dengan tanpa obat-obatan ya. Semuanya bisa dikombinasikan atau salah satunya, tergantung ringan, berat, sedangnya penyakit ya. Derajatnya penyakit ini memang beda-beda ya tiap orang ya. Jadi memang semuanya harus dilihat kondisi masing-masing orang. Oke, non farmakologis atau farmakologis. Farmakologis yang pertama dengan obat-obatan ya. Dengan obat-obatan tentu saja ya, paling sering dengan obat-obat pereda nyeri. Obat-obat pereda nyeri, NSAID ya, itu paling yang digunakan. Dan obat-obatan ini juga tergantung dari derajat ringan sedangnya penyakit ya, ringan beratnya penyakit ya. Jadi kalau ada obat ringan gitu dikasih apa, obat sedang kasih apa, obat berat kasih apa. Kalau ringan-ringan paling sering ya kita kasih acetaminophen, paracetamol, ibuprofen seperti itu ya, NSAID yang lain. Cuma dalam pemberian obat-obatan ini tentu saja semua tergantung masing-masing orang. Saya nggak mungkin ya menjelaskan satu persatu obat atau obatnya ini aja, pakai ini aja, jangan, nggak boleh seperti itu ya, karena tiap orang beda-beda. Terbaik memang Anda harus periksa ke dokter untuk memastikan atau mengoptimalkan obat yang paling sesuai untuk Anda, kondisi Anda. Jadi setiap orang beda-beda, jangan dikebiah-uyah obatnya ini, kalau nyeri sendi itu obatnya ini. Itu kan paling sering itu, kalau di komentar lihat aja itu banyak yang sering seperti itu. Jangan ya, tiap orang beda-beda, hati-hati, karena obat tuh ada efek sampingnya. Kayak kemarin ya, saya ada pasien ya, dia beli di apotek sendiri ya, obat untuk nyeri dengkul gitu, nyeri lutut gitu. Dia beli obat baru aja minggu kemarin tuh pasien datang ke kita dengan keluhan apa? Mual, muntah, perut sakit berlebihan, muntah darah. Nah, ini harus hati-hati. Obat-obat NSAID ini memang berpotensi dia merusak lapisan lambung ya. Harus hati-hati, penggunaannya harus hati-hati. Semua disesuaikan dengan kondisi pasien. Jangan asal memberi obat, jangan asal rekomendasi obat-obatan kimia ya. Jangan asal, hati-hati.
Dan nanti kalau misalnya di komentar ada yang tanya, dok obatnya apa, pasti saya tidak akan menjawab secara spesifik ya, gitu. Jadi lebih baik periksa saja lah ke dokter biar aman ya untuk terapi farmakologisnya. Oke, kita lanjutkan. Farmakologis ini ada obat yang diminum ya tadi ya, juga ada obat yang disuntikkan ya. Mungkin Anda ke dokter Pak, kadang-kala akan disuntik oleh dokter ya obat-obatan, mungkin dia kasih obatan nanti nyeri atau mungkin anti radang seperti itu, seringnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah terapi non farmakologis tanpa obat ya. Tanpa obat ini macam-macam caranya. Oke, yang pertama olahraga ya. Olahraga apa yang direkomendasikan dok untuk mengatasi nyeri lutut ini? Yang kami rekomendasikan sejauh ini cuma 2, yaitu renang dan bersepeda statis ya. Sepeda yang nggak gerak itu loh, sepeda statis, atau sepeda biasa ya udah bapak gitu, jalan-jalan sambil lihat pemandangan gitu ya. Renang paling utama adalah berenang, ini bagus sekali, sudah banyak penelitian tentang hal ini. Lakukan itu kalau bisa, dan pasien-pasien kita rekomendasikan kalau bisa renang bu gitu. Susah pak dokter wis gitu ya. Kemudian apalagi fisioterapi ya. Terapi tanpa obat berikutnya adalah fisioterapi. Anda bisa melakukan fisioterapi mendatangi dengan kepada fisioterapis terdekat atau mungkin dokter rehab medis ya. Nanti akan dijelaskan apa sih fisioterapi yang tepat, kemudian nanti bagaimana di rumahnya gitu ya. Ada nanti caranya. Kemudian apa lagi? Kemudian memakai pelindung lutut, knee support ya. Banyak pelindung lutut nanti dia akan menguatkan otot-otot dan sendi di bagian situ, sehingga harapannya otot lebih kuat, kemudian beban lebih ringan, kemudian nyeri sendinya lebih bisa berkurang. Begitu ya. Nanti bisa cari itu di toko olahraga, toko alat kesehatan, atau toko online ya. Online itu nanti ada knee support atau pelindung lutut gitu. Kemudian yang berikutnya apa? Turunkan berat badan ya. Ya ini berat badan ini kita ini berpengaruh ya. Kalau semakin berat badan, obesitas itu memang berpotensi untuk menjadi mengalami nyeri lutut. Walaupun tidak semua, tapi paling sering seperti itu. Kadang-kadang pasien, dok, kayak nyeri lutut, apa yang harus saya lakukan? Jangan angkat junjung, jangan angkat berat gitu. Saya nggak pernah angkat berat ya. Maksudnya itu berat badan. Ya pakai itu. Kalau kita langsung ngomong berat badan kan kadang pasien tersinggung ya, tapi kan ini online, jadi tak kasih tahu edukasinya seperti ini biar jangan tersinggung kalau dokternya ngomong turunkan berat badan ya. Dokternya juga harus menurunkan berat badan gitu. Gitu. Jadi turunkan berat badan karena memang terbukti secara ilmiah dia akan membantu mengurangi nyeri lutut. Kemudian apalagi dok? Herbalnya apa gitu. Ya kalau herbal ini bebas ya. Herbal yang tak rekomendasikan cuma jahe ya. Jahe yang utama jahe. Kemudian yang kedua ada kutuk ya, kutuk. Ikan kutuk atau sekarang sudah ada bentuk kapsul ya, kapsul kutuk itu apa-apa. Yang utama jahe. Kamu minum wedang jahe setiap hari 1 kali setiap sore itu bagus sekali itu. Bagus sekali, banyak pasien yang tak rekomendasikan seperti itu. Kalau di Jawa kan banyak ya angkringan untuk wedang jahe, jadi banyak yang asli ya, jangan sasetan, terpaksa sasetan rapopo. Nih kalau bisa yang asli cari di pasar atau supermarket tuh adalah cara wedang jahe itu ada. Nanti tinggal cari tutorial cara membuat wedang jahe gitu. Kalau perlu nanti tak bikin kan tutorial cara membuat wedang jahe yang sering saya bikin. Kemudian berikutnya adalah akupuntur ya. Ini akupuntur. Banyak yang terbantu dengan akupuntur dan sudah terbukti penelitiannya beberapa ya. Akupuntur ini membantu menyelesaikan masalah nyeri lutut. Selain masalah yang tadi cara-cara yang tadi, bisa coba juga dengan akupuntur atau terapi tusuk jarum. Datangi akupunturis terdekat, terapis terdekat, atau dokter yang berpraktek akupuntur. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nih ya, dok, apakah boleh dikompres gitu ya? Ini salah satu penanganan nyeri lutut ya, boleh dikompres. Terutama kalau kamu pas nyerinya akut, nyeri yang masih mulai itu, dikompres dingin ya, kompres dingin tidak apa-apa, sehari 3 kali, kasih es gitu ya, misalnya es, kemudian
tutul ya, disentuhkan ke lutut gitu kan, nggak apa-apa itu ya. 10 menit aja, 10 menit sampai 15 menit maksimal, sehari 3 kali. Nggak apa-apa, kompreskan air dingin ya. Memang sudah ada juga yang menyebutkan itu berhasil tuh mengurangi nyeri lutut. Kemudian berikutnya pertanyaan lagi ya, dok, apakah boleh menggunakan obat-obatan ini jangka panjang? Itu tadi, obat-obatan harus hati-hati, aku bilang di awal tadi ya. Jangan minum obat-obatan tanpa resep dokter, dan jangan minum obat-obatan ini itu harian, tiap hari, jangka panjang. Itu harus hati-hati, efek sampingnya banyak. Kadang-kadang orang ke toko obat tertentu gitu ya, dikasih obat langsung 3 macam, 2 macam, anti nyeri double-double gitu ya. Oh, saya sering menemui pasien seperti itu ya. Saya beli di sana dok, saya periksa di sana dok, kasihnya obatnya macam-macam ya. Harus hati-hati, memang semuanya harus hati-hati. Penggunaan obat-obatan ini harus diawasi oleh dokter ya, gitu. Periksa wah, ini paling gampang. Kemudian sering ya pasien tuh terasa bengkak ya, gejalanya ada tandanya bengkak gitu. Kalau bengkak ya, kalau pas bengkak-bengkaknya itu cobalah selain kompres tadi ya, dinaikkan dengan posisi misalnya agak tinggi ya, posisi kakinya lebih tinggi gitu ya, diganjel bantal atau apa gitu ya. Harapannya nanti cairan yang tertumpuk di situ bisa kembali ke sirkulasi ya, itu harapannya. Begitu tentang nyeri lutut. Yang utama tadi ya, nyeri lutut hanya banyak sebabnya, cara mengatasinya memang tergantung sebabnya. Kemudian cara mengatasinya ada non-farmakologis dengan obat-obatan ataupun tidak dengan obat-obatan. Semuanya bisa dikombinasikan atau salah satunya. Kemudian yang terpenting Anda harus konsultasi ke dokter gitu, terdekat ya, untuk mengetahui kondisinya ya. Kalau tanya di komentar gitu kan juga agak susah ya, kita nggak melihat kondisinya ya. Dan nyeri lutut ini memang sifatnya kronis, paling sering ya, berulang, kumat-kumatan. Jadi ya kesabaran itu yang utama sebenarnya, itu yang sabar bu, gitu, yang sabar pak, gitu. Kalau nyeri lutut ini ya memang kumat-kumatan. Kemudian terapi jika itu tidak berhasil semua ya, terpaksa konsultasi ke bedah ortopedi nanti. Bedah tulang, kalau misalnya sudah mentok ya, coba ke bedah tulang konsultasi apakah perlu terapi bedah ya. Nanti terapi bedah seperti apa itu yang lebih kompeten menjelaskan ada dokter spesialis tulang atau spesialis ortopedi, begitu ya. Jadi nyeri lutut ini tiap orang bisa beda-beda ya, tidak bisa begitu ya. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke saudara-saudaramu yang membutuhkan. Semoga kita semua sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.